Orang-orang pada gemes sama ini. I'm sorry if you feel that way. But that's the truth. Ana minta maaf kalau kalian gak terima, kesel, marah, murka, jijik dengan semua ungkapan kalian setelah mendengar apa yang Ana sampaikan. Tapi itu kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mendapati terkait video Ustadz Riyad Bajri kemarin sahabatnya yang sempat viral menuai kontroversi bagi sejumlah netizen. Ustadz Riyad Bajri ini mendapat kecaman serius dari para netizen yang katanya Ustadz Riyad Bajri ini adalah anteknya Zionis atau anteknya Yahudi. Dan ini sahabat ya, saya akan menampilkan video klarifikasi Ustadz Riyad Bajri tentang video yang beliau upload di tahun 2021 tersebut, yang mana di tahun 2023 ini sempat viral dan sangat banyak netizen-netizen yang geram dengan video tersebut. Dan untuk menyingkat waktu, coba mari kita simak saja videonya sahabat ya, karena di dalamnya terdapat banyak kandungan makna yang diungkapkan oleh Ustadz Riyad Bajri ini tentang masalah Palestina dan Yahudi tentunya. Kita simak videonya. Kronologis video viral yang kemarin, hakikatnya adalah video dari pertanyaan. Oke? Dari pertanyaan yang ditanyakan, apa yang harus dilakukan warga Palestina kalau pemerintahnya demikian. Anda jawab, Anda nggak tahu kondisi yang waktu itu, apa yang disuruh oleh Presiden Palestina. Maksudnya itu, Anda nggak tahu itu. Tapi hakikat terjadi di sana, Hamas dan lain-lain, kebetulan kami punya pengetahuan. Anda nggak tahu tuh, maksudnya nggak tahu yang waktu itu terjadi tuh, apa Presiden Palestina nyuruh pergi atau suruh bertahan. Anda nggak tahu waktu itu. Dan itu pun tahun 2021 kalau nggak salah, 3 tahun lalu. Iya kan? Dan demi Allah dah, panitianya itu janji-janji. Wallah, nggak akan diupload buat pribadi, cuman buat akhwat di tempat lain, Ustadz buat live aja. Nah di sini sahabat ya, ternyata ini kesalahan dari panitia pengajian tersebut, yang mana Ustadz Riyad Bajri ini sebenarnya tidak ingin videonya diupload ke sosial media, namun panitianya sahabat ya sempat berbohong dan akhirnya video ini viral saat ini dan banyak menuai kontroversi. Coba mari kita simak kelanjutan videonya. Enggak diupload Ustadz, janji wallah panitianya. Diupload tahunnya 2021 diupload, nggak ada masalah. 2023 ini baru. Inilah makanya kami kenapa rada kenceng sama panitia. Hati-hati dalam ngerekam dan lain-lain, begitu keras kami, bukan apa-apa. Demikian terjadi berkali-kali. Dulu 2016, yang kami viral juga karena potongan video. Itu videonya video 2013. Lihat Allah atur dengan takdirnya untuk 2016 viral. Dari situ kami hati-hati luar biasa ngasih rekaman, gak sembarangan. Kami melarang, mengingkari orang yang upload. Ini bukan pelit. Astagfirullah. Menghindarin hal ini. Menghindarin apa-apa yang gak diharapkan demikian ini. Tapi qadarullah udah begitu hati-hati kita, masih aja kena celahnya nih. Mesti diupload hal yang kami gak izinkan. Dan kena lagi viral jadi hari ini. Ya udah, emang udah diatur sama qadar deh, emang kudu gue deh. Sebenarnya yang ngomong hal ini banyak kayaknya ustadz-ustadz lain. Gak tahu ya, Anda nggak cari tahu ya. Mungkin ada kali. Masa yang dengerin perkataan Syekh Albani, Syekh Rabi, Syekh Salih Fauzan, masa gue doang sih? Iya gak? Come on, di Indonesia banyak, yang dari Timur Tengah banyak, Jal. Kayaknya, masa gue doang? Kayaknya banyak loh. Mereka juga pada mensyiarkan itu. Cuman emang kudu gue aja yang rame. Iya gak? Wallahualam. Ya? Orang-orang pada gemes sama ini. I'm sorry if you feel that way. But that's the truth. Ana minta maaf kalau kalian nggak terima, kesel, marah, murka, jijik dengan semua ungkapan kalian setelah mendengar apa yang Ana sampaikan. Tapi itu kebenaran. Yang akhirnya mesti kalian dengar dari video yang Ana nggak ridhoi untuk diangkat, ternyata dikhianati Ana oleh panitia dan diangkat. Ana lahumullah bi'adli. Semoga Allah memperlakukan para panitia itu dengan keadilannya. Semoga udah. Ya, tapi terlepas dari itu semua, ini qadarullah yang emang harus terjadi dan harus Ana. Sehati-hati apapun Ana mesti kena, ya kena, udah wayahnya kena. Ya.
Kami mohon maaf, apabila apa yang kami sampaikan nggak sesuai dengan semangat kalian, ya salam, dengan emosi kami mohon maaf, tapi itu kebenaran. Dan ini amanah yang harus kami sampaikan. What do you expect of me? Apa yang kalian harapkan dariku? What do you expect of my kind? Apa yang kalian harapkan dari orang sepertiku? Ana ini anak negeri. Nggak berlebihan kalau Anda bilang, Ana utusan negeri ini tahun 2004 berangkat untuk menuntut ilmu di Mesir. Depan. Nah, Ana utusan, nggak berlebihan kalau Ana bilang, Ana utusan negeri. Oke? Nah sekarang apa yang kalian harapkan dari anak-anak seperti kami? Setelah pulang menuntut ilmu dari Mesir. Apakah kalian mengharapkan, kami hanya menyampaikan hal-hal yang mau kalian dengar saja? Apakah kalian mengharapkan anak-anak seperti kami ini untuk menyembunyikan apa yang kami tahu? Dari kalian, itu yang kalian harapkan dari anak-anak negeri kalian yang menuntut ilmu agama di Timur Tengah? Demikian? Kalau semua anak-anak yang menuntut ilmu di Timur Tengah mengikuti harapan kalian demikian, hanya menyampaikan apa yang ingin didengar pasar, hanya ingin menyampaikan apa yang sesuai dengan wave, sehingga mereka bisa riding the wave anytime tuh. Kalau anak Timur Tengah semua begini, oke? Apalah jadinya negeri ini? Negeri ini jadinya kayak apa nanti? Seseorang mesti sampein ini, kalaupun pahit. Kalaupun pahit, demikian hak, iya pahit. Ini bukan cuma pahit, nih pahitnya pahit-pahit pedas jauh. Ya. Kemudian opini, pendapat, itu adalah toh sesuatu yang dijamin kebebasannya. Kita berbicara dengan data, dengan kitabullah, dengan sunnah rasul, dengan fatwa ulama. Konkret gak? Hah? Data sejarah dan bukti-bukti. Kok disomasi? Somasinya mah disuruh datang ke kantor dia lagi. Somasi suruh datang ke kantor polisi dong. Ayo kita ketemu. Somasi suruh datang ke sarang dia. Kok disomasi? Ketika kau tidak setuju, kau datangkan bukti-buktimu. Ini pendapat, ini opini, biar ilmiah. Kenapa pakai jurus hukum? Kalau semua penduduk Indonesia yang 250 juta lebih yang nggak setuju terus somasi, ribet nggak? Somasi yang mana yang mesti gue ikutin? Kalau semuanya somasi nih, nggak sempet sholat 5 waktu gue, ngelayanin somasi doang hidup gue. Ini negara punya hukum rapi, nggak sembarangan, nggak setuju bikin viral terus somasi. Apa sih? Coba tunjukkan kekuatan ilmiah kalian. Tunjukkan bahwa kalian punya intelijensi, punya intelektualitas untuk juga beropini dan berpendapat. Bikin aja video yang membantah. Biar orang setelah kita melihat siapa yang lebih ilmiah. Biar. Apa yang ketemu, debat gitu. Anda nggak jago debat. Anda nggak jago debat. Mau diapain? Terus orang kayak Anda, ini ente nggak bisa sakitin, nggak bisa. Mau disomasi, mau diapain sih? Mau diperes duitnya. Nggak ada duit, ya. Kita lagi ngemis-ngemis wakaf ini. Buat bayar utang. Hah? Mau diapain terus? Mau dipenjarain? Masa dipenjarain gara-gara beginian? Terus yang dipenjara, disakiti, dibunuh. Di jalan Allah, dia di atas kitabullah dan sunnah yang murni. Kemudian dia dipenjara, disakiti, bahkan terbunuh di jalan Allah. Itu orang keren, wali. Aneh nggak sekeren itu. Nggak bisa, kalian nggak bisa nyakitin Anda. Sebagaimana yang Izz bin Abdus Salam katakan kepada anaknya ketika terancam nyawanya. Waihat, inna abak ahkar min an yuqtal fi sabilillah. Bodoh kau. Ayahmu ini terlalu hina untuk terbunuh di jalan Allah. Ibnu Taimiyah aja levelnya, cuman sampai di penjara doang, nggak sampai digebukin, nggak sampai dibunuh. Imam Ahmad di penjara dan digebukin, nggak terbunuh. Intinya nggak bisa, aneh caur, aneh konyol, aneh tukang majelas, nggak bisa aneh disakitin di jalan Allah. Paling wawang doang. Mau diapain gue disomasi, mau diapain? Gue disomasi, emang penting. Hah? Ya? Gak bisa, kalian gak bisa nyakitin. Kalian ada di doxing juga, doxing. Anda baru tahu juga itu istilah namanya doxing. Yang tadi disebar nomor kita dan kemudian tiba-tiba masuk ratusan, ribuan WhatsApp tiba-tiba dan kemudian teleponnya gak berhenti-berhenti. Ini kalau didiemin habis baterai nih. Dia kan nggak tahu mesin, nggak tahu orang. Cuman kok tiba-tiba serempak begini.
Oh ternyata itu namanya doxing. Anda baru tahu, ada yang bilangin, Ustadz antum di doxing semoga kena. Di antara yang ngomong itu, ada yang bilang gitu. Oh ini namanya doxing. Oh gitu. So what? Ya nggak ada pakai WhatsApp. Gampang amat. Dia minjem 100. Suwe lu. Mau neror gue minjem 100. Ada lagi yang mau neror, nggak kenal lewat WhatsApp, lewat SMS. Cuman Anda bisa baca SMS ini kalau Anda setujui sehingga Anda yang bayar SMS-nya. Lah gimana lu? Lu mau neror gue, modal dong Jal. Terus diteror dia, udah. Gangguan buat Anda cuman bisa sebatas itu. Anda nggak bisa mau diapain? Anda mau diapain? Di jalan Allah ini mau diapain? Anda nggak sekeren itu. Ente salah orang mau nyakitin Anda. Kalau emang di atas kitabullah dan sunnah yang murni ya, ada orang-orang di atas agama di penjara dan mati dan kemudian tapi ngaco di atas kesesatan. Itu ada. Ini orang yang di atas agama tapi di atas kitabullah dan sunnah yang murni kemudian disakiti. Ini orang-orang keren. Anak nggak selevel itu. Ya? Terus kok maksudnya begini, apabila mereka berada di atas kebenaran, kenapa menggunakan cara-cara jorok ini? Cara-cara nggak gentle ini? Doxing, teror, somasi, apa? Bukan cara-cara intelek ini. Hah? Terus diteror. Lama-lama Anda pikir, loh, ini kok kayak Anda dibungkam ya, supaya nggak menyampaikan yang hak. Ini kenapa? Ada kelompok yang dirugikan kah karena kita menyampaikan hak ini? Orang yang kritis dan punya akal sehat akan berpikir demikian. Ya. Kemudian ikhwah, arus viral di tiap negeri itu ada yang mengendalikan. Oke? Ada yang mengendalikan. Ada pihak-pihak yang mengendalikan arus viral di dunia internet demikian dengan tujuan untuk menjaga stabilitas negara. Ada. Misalnya terjadi sebuah gerakan, misal atas nama agama. Oke? Tahun-tahun 2018-2019 demo atas nama agama kan, tapi ujungnya ini nanti ke kerusuhan dan kepada benturan antara rakyat dengan penguasa. Ujungnya ke sono nih. Tapi ini teriaknya nama agama. Mesti dicari lagi arus yang melawan ini, kontra narasi. Tapi ngomongnya agama juga, tapi mengingkari ini. Qadarullah dapatnya video ana dulu 2019 khutbah itu. Dipakailah video Anda, diviralkan untuk kontra narasi ini nih. Tuh, supaya redeem, ngeredam ini. Bahwasanya agama yang kalian teriakkan, hakikatnya tidak mengajarkan apa yang kalian lakukan. Begitu. Oke? Ada itu yang ngegerakkan untuk jaga stabilitas ketertiban negara itu. Sekarang ada gerakan teriakan Palestina. Sedih nggak? Semua sedih, udah otomatis. Cuman diliar ujungnya. Ini ujungnya nanti bisa kepada arah apa? Nyata ke arah jihad liar. No. Arah seruannya ke situ. Kemudian ke arah, awas, penggalangan dana liar, awas. Orang kalau udah musibah, bencana alam, pakai nama Islam, itu sambil nangis, nyumbang merem. Nggak mau lihat siapa ini organisasinya. Ingat nggak ACT kemarin? Isinya orang-orang apa lihat? Kayak begitu. Takutnya begitu itu. Maka kalau nyumbang dilihat organisasinya yang resmi di bawah pemerintah, bukan organisasi-organisasi asal yang punya hubungan ke sono, tektokan ke sono. Jangan sembarang. Arahnya bisa ke sono dan arahnya juga bisa ke arah seruan-seruan yang nggak tepat yang akhirnya merugikan negeri dan merugikan kaum muslimin di negeri ini. Apa? Boykot. Boykot ini berapa kali kita jelasin? Kita ini mau panah musuh, diperhatikan. Ini panah malah kena musuh apa kena kaum kita sendiri. Kalau melakukan serangan, ini pikir-pikir. Sekarang diboykot produk-produk Israel dan US. Akhirnya nanti yang banyak nganggur siapa? Kafir, orang Zionis? Yang nganggur siapa coba? Kaum muslimin yang kerja di situ. Dia muslim, kerja misalnya. Di perusahaan, di antara perusahaan-perusahaan punyanya US misal. Dia pulang nyampe rumah nafkahin bininya muslim, anaknya muslim. Akhirnya nganggur, no. Nggak, terus make sense nggak? Bisa diterapkan nggak seruan itu? Coba lihat. Kalian yang terlalu mendarah daging dengan medsos tuh kalian. Bisa nggak kalian bilang boykot, tapi nggak usah pakai medsos nyerunya? Jangan pakai YouTube. Mau pakai apa lu? Teriak. Make sense nggak sih itu seruan boykot? Hah?
Medsos apa yang ente pakai? Langsung dicek, punya siapa? YouTube lagi, handphone kalau perlu jangan, lo pakai telepati di lo dari jauh. Nggak make sense. Seruan-seruan liar demikian dikhawatirkan. Nah, mesti ada yang kontrain seruan ini, tapi yang ngomongnya agama juga. Qadarullah 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, ditentukan yang ketemu video gua juga. No. Tapi anything, buat negara ini, negara Islam ini, anything. Ayo, anak korbankan insya Allah untuk bantu jaga ketertiban dan keamanan negara. Itu bentuk ibadahku. Menjaga syiar-syiar Islam di sini. Itu bentuk pengorbananku untuk negaraku. Apa dong? Kemudian this kind of time, wallah, I enjoy it so much. Masa-masa kayak gini, ini masa-masa yang anak paling nikmati, wallah. Masa-masa redemption. Masa-masa salvation. Bro, sholat gue ini dikit. Zakat gue, puasa gue dikit. Dosa gue jangan ngomong yang dulu. Yang sekarang banyak. Mau nebus pakai apa dong? Menebus dosa pakai apa? Allah jadikan cara-caranya buat hamba-hambanya mengurangi dosanya. Apa? Nih, celaan, cacian, makian, fitnah. Karena hak yang kami sampaikan ini. Jadi hakikatnya, dengan seluruh kerendahan hati, kami sampaikan kepada mereka yang mencaci, mencela, memaki, meneror, mensomasi, memfitnah katanya Riyad Badri dapat duit dari Jonis. Dengan seluruh kerendahan hati kami katakan, syukron jazakumullah khairan. I enjoy these kind of times. Aku menikmati masa-masa demikian hakikatnya. Ya, kami di Mesir nih banyak belajar dari Syekh Said Ruslan, yang kebetulan memang punya pengetahuan lebih dalam dunia pergerakan militer, kemudian propaganda, dan dia pengamat. Ya. Maka kami punya info-info begini bukan baru kemarin kami tahu, ini dari dulu kami udah tahu, insya Allah. Ya, apakah anak-anak Timur Tengah yang lain nggak tahu? Ya nggak tahu, dia tahu dah, tahu apa kagak? Ya satu bisa jadi mereka tahu, bisa jadi mereka nggak tahu, ya belum tahu, wajar nggak? Wajar. Atau bisa jadi mereka tahu, cuman ya berat ngelawan arus, tahu fiksi itu mah. Ya, it's not for me to judge them. Bukan hak ana untuk menghukumi mereka. Yang jelas aku punya kewajiban, aku punya amanah ilmu yang harus aku sampaikan, yang aku sampaikan. Apa yang kalian harapkan dariku? Kalian ingin aku mengatakan sesuatu yang terbalik dengan apa yang aku ketahui? Ngaco. Nah, begitulah sahabat ya, klarifikasi dari Ustadz Riyad Badri tentang masalah terkait videonya yang sempat viral dan banyak menuai kontroversi dari netizen. Semoga video ini menjadi peredam dan perdamaian kita di antara sesama muslim agar tidak saling menyakiti satu sama lain. Karena musuh kita yang sesungguhnya adalah orang-orang kafir di luar sana, sahabat ya. Semoga video ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.